Selamat memasuki bulan yang baru. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, kita memasuki kini kasih berkat Tuhan bulan Agustus di tahun 2021. Selamat memasuki, ini yang khusus, bulan budaya dan kebangsaan. GKJ Nehemia kita di tahun 2021 di tengah tantangan pergumulan global dunia, khususnya untuk Indonesia kita yang akan memasuki 76 tahun usianya. Kita menikmati lagi, mensyukuri lagi, mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan lebih lagi jadi berkat di dalam kesatuan negara Republik Indonesia dari bagian kita masing-masing. Ayat 13, ibu bapak, saudara-saudara, ini menjadi kekuatan kita bersama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi ada hal yang yang sangat core, sangat mendasar, sangat inti. Kesatuan iman baru dan pengetahuan. Iman dan pengetahuan. Lalu informasi dan penekanan yang indah berikutnya, yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Firman ini, teks ini, itu tiba di lokus jemaat yang demikian beragam. Jemaat Efesus itu sangat beragam. Mengena dengan keberadaan Indonesia kita. Juga dengan seluruh kehidupan kita sehari lepas sehari. Jadi pegang yang pertama. Tarik dari teks kembali kepada bagian konteks kita saat ini. Bapak Ibu, kita ini beragam. Sama seperti jemaat Efesus beragam. Terlebih untuk Indonesia kita beragam. Dan bahkan tidak ada kita yang sama. Anak yang lahir kembar pun pasti ada perbedaannya. Tadi sudah dijelaskan tentang backdrop di belakang ini. Indah sekali. Minimal menampilkan minggu-minggu yang akan kita sama-sama nikmati dan kita bawa sebagai syukur kemuliaan kita pada Tuhan. Untuk tanah dan air, untuk berbagai budaya adat istiadat, dan berbagai simbol-simbolnya yang melambangkan hal-hal yang luhur, hal-hal yang baik dalam kehidupan untuk saling boleh memperhatikan, boleh peduli, boleh lebih berbagi satu dengan yang lainnya. Untuk Indonesia. Mari berdoa untuk Indonesia. Mari doakan pemerintah, dari sampai yang tertinggi, Pak Presiden, sampai yang terbawah. Sekarang lingkungan RW, RT, bahkan pengurus-pengurus komplek, perumahan, lingkungan, makin kompak. Makin lebih bersatu, lebih nyatu. Karena pandemi saling peduli. Terlebih ketika kalau di lingkungan ada yang terpapar. Mungkin ibu bapak mengalaminya, bukan? Lalu bergiliran untuk menaruh makanan digantung di pagar depan rumah yang terpapar itu. Apalagi klaster keluarga sekarang begitu banyaknya masih. Terus ini menjadi perjuangan kita. Perjuangan merah putih kita. Terus ini menjadi bagian kita. Bahkan menjadi budaya akhirnya. Kalau tidak dikasih tanda kutip atau
dengan seluruh kebiasaan kita yang sekarang new normal ini. Minimal kita akan nikmati bagian kita untuk ibadah demi ibadah ke depan. Jawa Tengah hari ini. Saya tidak tahu ibu bapak mungkin ada yang di rumah karena sudah diwartakan oleh majelis, bekerja sama dengan panitia, luar biasa. Dikondisikan kita tahu, oh sekarang kita mau ibadah dengan nuansa Jawa Tengah. Mungkin ada yang memakai juga belangkon seperti saya, indah sekali. Tapi hati kita bersyukur karena minggu depan ada Manado, lalu kemudian ada Nias, ada Bali. Dan nanti kita berakhir juga setelah merayakan merah putih kemerdekaan 76 tahun Republik ini. Nusa Tenggara Timur di ibadah minggu kita yang terakhir nanti. Hari ini Jawa Tengah. Budaya Jawa seperti budaya-budaya yang lain, adat istiadat yang lain, kebiasaan hidup yang membentuk lain. Masa kecil ibu bapak, khususnya para sesepuh, eyang kakung, eyang putri, itu luas. Saya tidak mau kita langsung memaknai, oh bahwa budaya adalah bagian dari kemampuan akal, budi, dan kehidupan yang membentuk. Tapi di salah satu yang membentuk itu ada misalnya permainan-permainan tradisional, ya kan? Ada makanan-makanan yang aduh ngangenin banget. Ada nyanyian-nyanyian tradisional. Saya mau ini menjadi bagian juga yang kita syukuri, bukan ibu bapak dan saudara-saudari. Minimal bisa diceritakan kepada anak, mantu, bahkan khususnya cucu-cucu dengan budaya digital yang sekarang ini sama-sama kita boleh jalani. Saya mau menghadirkan dua fase. Fase pertama adalah bagian dari ibu bapak yang boleh kami minta, kita minta, saya menghadirkan beliau-beliau untuk kita kembali lagi merefleksikan kebaikan kasih karunia Tuhan. Siapa saya? Mensyukuri dari mana kita dengan hal-hal yang membentuk semenjak kecil itu. Kita saksikan dan dengarkan. Dewe sumilir tak ijo royo-royo tak sanggup penganten anyar. Cuplikan tembang tersebut mengingatkan masa kecil saya dulu di kampung. Pada sore menjelang malam, kami bermain bersama teman-teman di halaman rumah. Sambil menyanyikan tembang Jawa ilir-ilir, tembang tersebut sangat berkesan bagi saya. Tembang tersebut sering saya nyanyikan pada saat menidurkan cucu-cucu saya. Demikian pengalaman kecil saya yang bisa saya bagikan. Matur nuwun, Gusti berkahi. Terkasih, pertama kali saya akan menceritakan sedikit kenangan masa lalu saya waktu masih kecil bersama teman-teman. Waktu masih kecil, kami sering bersama teman-teman bermain permainan tradisional antara lain congklak, gubak sodor, engklek, dan lain-lainnya. Juga saya sering bermain untuk bersama-sama memanjat pohon bersama-sama untuk memetik buah-buahan, dan buah-buahan itu kami kumpulkan dan kami makan bersama-sama sambil bercanda ria. Demikianlah sekilas cerita saya mengenai masa kecil saya bersama teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam budaya. Ada sebuah kisah yang sampai saat ini tidak terlupakan oleh saya, yaitu pada waktu saya kecil di desa.
Pada tahun 50-an, saya tinggal di desa di atas bukit yang terpencil di daerah Wonogiri. Anak-anak yang pulang dari Angon Kambing, maka mereka berlari-larian menuju lapangan yang tidak terlalu luas untuk bermain sepak bola. Namun pada saat itu, bola adalah merupakan barang yang langka, sehingga dicari akal dan dicarilah buah jeruk bali yang agak besar, kemudian dibenam di dalam abu panas di dapur. Sesudah kulitnya mulai lembek, maka bola itu sudah bisa dipakai. Untuk gawangnya, maka batu ditumpuk kanan kiri, dan sebagai pemain, sebagian memakai baju, sebagian tidak, untuk membedakan mana kawan dan mana lawan. Mereka menguber bola rame-rame, dan bila ada yang kalah, maka mereka punya kewajiban untuk menggendong yang menang. Tidak ada batasan waktu untuk permainan sepak bola ini. Hanya saja, kalau bolanya sudah pecah, maka berhentilah mereka bermain. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa bukan? Matur nuwun kepada Bu Pardi, Lir Ilir. Itu lagu yang indah. Dan kalau tadi Ibu Haryanja, saya cukup terkaget waktu menerima rekaman ini. Dan kita semua mungkin. Kalau ngebayangin Bu Haryanja jago manjat pohon, bayangkan itu Bapak Ibu saudara-saudara. Luar biasa. Dari obrolan kami via WA, rupanya beliau memang informasi dari keluarga, saudara bersaudaranya laki-laki paling banyak, 9. Ini juga membentuk. Yang tadi menarik, Pak Andreas Hutomo, matur nuwun. Ini juga melepas rindu dan kangen kita masing-masing, Bapak Ibu, ya. Nggak ada bola, sulit dapat bola. Mungkin memang tidak bisa beli juga, tapi bolanya memang susah. Kreativitas muncul. Jeruk bali direndam air panas sampai lembek. Selesainya nggak inget waktu. Kalau udah pecah baru berhenti. Matur nuwun Pak Andreas. Lihat, mari ini semua menjadi keindahan, bukan? Ini kita rayakan, bukan? Multimedia bisa bantu saya. Keberagaman, hal-hal yang indah ini menjadi bagian pertumbuhan kita. Ayo rayakan ini. Semua kita punya pengalamannya, semua kita punya bagiannya, semua kita punya keindahan-keindahannya. Untuk ini karena kita sungguh mensyukuri sampai titik bahkan di tengah perjuangan pandemi ini. Yuk Bapak Ibu, kita ini yang kedua. Bersatu yuk. Bersatu di dalam apa Pak Lusindo? Pak Pendeta, Bapak Ibu? Bersatu di dalam kasih. Coba lihat ayat 16 dari Efesus 4. Kita kembali ke laptop, kembali ke sabda ya, ke firman Tuhan. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun. Kata ini sangat indah ketika ada kata rapih ditaruh di sana. Rapih tersusun. Jadi di dalam kasih Tuhan tidak acak-acakan, tidak aut-autan, tidak masing-masing mementingkan dirinya sendiri, tetapi izinkan saya teruskan. Dan diikat menjadi apa Bapak Ibu? Satu. Jadi bukan sekedar oh ya kita satu. Kita satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi dari perspektif iman kita di dalam Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Anda dan saya diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya. Ini muncul lagi dan membangun dirinya dalam kasih. Ada cinta yang melatar belakangi, ada cinta yang memotivasi, ada kasih yang mengadakan semuanya.
Kalau nggak diikat dalam satu kasih, bagaimana sepakat bisa main bola dengan sebuah jeruk bali? Kreatif sekali itu. Bagaimana malam-malam, sore menjelang malam, dan boleh kumpul sama yang lain dan nyanyi bareng. Kalau sekarang kan kita taunya ada TikTok, betul? Kita boleh ada video call, nyanyi bareng. Tidak apa-apa, ini juga budaya kita. Ini juga budaya. Kehidupan terus berubah. Perubahan itu pasti. Yang tetap itu adalah perubahan. Kita selalu percaya dan pegang itu. Tapi izinkan sekali lagi saya menegaskan, pandemi ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, pandemi ini memang membuat perubahan itu cepat sekali. Kalau kita tidak mensyukuri siapa diri kita, dan kemudian boleh terbuka hospitable kepada segala keberagaman dan perbedaan. Dan basicnya, dasarnya adalah cinta kasih. Maka sulit untuk mensyukuri siapa diri kita dan bahkan siapa orang lain. Ayo bersatu. Mari bersatu dengan seluruh, kalau istilah yang boleh saya pakai dan kita pakai, dalam. Jadi dalam. Dengan cinta kasih Kristus tadi, dalam dan untuk pelayanan. Saya mau kita memaknai satu lagi. Yang saya janjikan ada 2 ibu bapak yang lain yang boleh menampilkan akan videonya. Permainan yang saya sukai pada waktu masa kecilku adalah gubak sodor. Karena permainan gubak sodor itu membuat kita banyak teman. Dan kita bisa bekerja sama dengan teman. Selain itu juga bisa melatih kecerdasan. Oh iya, gubak sodor itu kan juga mengajak kita berolahraga loh. Karena permainan gubak sodor itu membuat kita harus berlari-lari. Dan kalau saya ingat, gubak sodor itu mempunyai banyak kenangan. Dan saya merasa sangat bahagia sekali. Terima kasih. Ada berbagai mainan pada waktu saya masih kecil. Banyak mainan-mainan yang menyenangkan dan mengasyikan. Kalau siang kita bisa main bekelan, bisa main dakon, bisa main bentek, bisa main sondah manda. Nah, kalau malam, apalagi malam bulan purnama, itu banyak teman-teman pada kumpul di halaman di depan rumah dan kita bermain bersama-sama. Ada yang main jedungan, itu sungguh asik. Jedungan itu peta umpet kalau bahasa Indonesianya. Saya lahir pada tahun 1937 di satu desa kecil yang dekat dengan hutan, yang sekarang sudah menjadi Waduk Kedung Ombo. Hal-hal yang paling mengesankan dalam hidup saya waktu kanak-kanak adalah di desa kami nanam padi hanya setahun sekali, dan waktu panen bersama, sesudah panen diadakan upacara namanya bersih desa. Bersih desa itu pada waktu itu makanan seluruh rumah tangga dibawa ke satu lapangan yang digelar dengan tikar, dan di sana makan bersama. Bahwa anak-anak pada waktu itu dibebaskan
Artinya tidak harus makan bersama, tetapi boleh nyegat di tengah jalan, minta apa yang dibawa oleh orang-orang dari rumah tangga itu, dan itu pasti harus diberikan. Hanya dengan catatan itu dimakan bersama sama anak-anak yang lain, tidak boleh dibawa pulang. Kalau kurang nanti minta lagi apa yang dibawa oleh ibu-ibu itu. Kemudian saya mau sedikit sebelum bagian terakhir kita, Ibu Bapak. Perhatikan tadi, selain kenangan yang indah, yang setiap kita adalah bentukannya masing-masing, beragam itu. Ada banyak hal yang menjadi inspirasi, bukan? Gobak sodor itu kalau dikenal sekarang ya galasin. Tapi anak-anak yang sekarang juga apa itu gobak sodor, apa itu galasin. Tapi ada permainan yang hari-hari ini, mungkin kalau yang sekarang kan Mobile Legend gitu ya, dulu ada Tetris begitu. Tapi semua itu adalah sebetulnya secara positif bisa membangun yang baik. Pak Pendeta tetap pesan pada yang muda-muda, adik-adik, teman-teman remaja khususnya, permainan-permainan itu harus yang diambil positifnya. Apa itu? Untuk juga lebih belajar sungguh-sungguh, berjuang, dan juga boleh hidup dengan berbagai perbedaan yang ada. Bu Pandamsi tadi sebetulnya bilang main congklak. Bagaimana kita sportif, menghargai kalau ada yang lebih menggapai sesuatu, boleh kita belajar dari dia. Jangan dimusuhi, jangan dijauhi. Tapi ketika ada yang kalah, ada yang lemah, atau kita jadi menang dalam fase tertentu, dalam kasih mari jangan menampilkan bahwa saya lebih hebat dari orang lain, lebih rendah hati. Yang lebih menarik terakhir tadi, matur nuwun Pak Singgi, rindu juga kita bertemu. Tapi lewat gambar ini beliau menginspirasi kita semua. Bisa minta ya, bisa minta mencegat katanya tadi bahasanya. Jadi kalau bersih deso itu bisa bawa, ada banyak yang bawa makanan, ibu-ibu khususnya, lalu kita bisa cegat. Bayangkan itu. Kalau sekarang sudah ya. Lalu yang hebat lagi, yang indah lagi. Nah, ini nilai-nilai seperti ini. Di budaya yang berubah kita sekarang, new normal apalagi pandemi, ambil, mari teruskan hal-hal yang baik. Apa itu? Contohnya tadi Pak Singgi bilang, boleh mencegat, minta makanan sama ibu-ibu itu pasti dikasih, tapi tidak boleh makanannya bawa pulang sendiri. Jangan egois. Jangan rakus untuk dirimu sendiri. Harus dimakan pada saat itu juga, dan makannya bareng-bareng bersama. GKJ itu mendukung dan menguatkan tentang kebersamaan. Dan inilah mengapa yang ketiga, mari oleh karenanya kita bersatu tadi dalam dan untuk pelayanan. Mari bersatu dalam 2P. Apa itu 2P? Bersyukur dan melakukan bersatu, berjuang dalam pelayanan KASIH. Ibu bapak yang kekasih, kalau kita sekarang masih bisa bangun tidur di kasur tempat tidur di rumah, bukan di tempat perawatan ICU, izinkan saya, bersyukurlah. Kita doakan mereka yang sekarang masih berjuang betul dalam untuk sembuh, untuk pulih. Bersyukurlah kalau masih bisa sekolah. Walaupun sekolah online ya teman-teman remaja, pemuda.
kadangkala bete, jenuh. Tidak apa-apa, jalani dengan sungguh-sungguh. Temukan kegembiraan dalam studimu, kegembiraan, kesukacitaan. Dan katakan, aku bersyukur masih bisa sekolah. Kalau masih ada makanan yang terhidang, ibu-ibu dan bapak-bapak, izinkan saya menegaskan, sesederhana apapun makanan minuman yang terhidang di meja makan rumah kita, keluarga kita, yakini ada tangan Tuhan yang menyediakan yang sederhana itu. Bersyukurlah, karena makin banyak orang yang sulit untuk cari makan. Bersyukurlah kalau Anda masih bisa, kita masih bisa tarik nafas seperti yang dalam, seperti saya. Di tengah orang sulit cari oksigen, ibu bapak. Bersyukurlah masih bisa bekerja. Bekerja dari rumah, mayoritas kita sekarang melakoninya. Karena banyak orang yang sekarang masih berjuang untuk kembali lagi mencari pekerjaan. Atau bisnis usaha lagi berupaya untuk bangun lagi. Secapek apapun kau bekerja di rumah, bersyukurlah kita masih bisa bayar tagihan, masih bisa cukupkan kebutuhan keluarga. Dan ayo bersatu, mulai dari keluarga, dan dengan lingkungan kita jadi berkat. Kebersamaan gereja kita, GKJ Nehemia khususnya memasuki minggu-minggu bulan budaya dan kebangsaan. Bawa semua untuk Pangeran Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan Pangeran Mamulia bersama-sama. Pangeran